等下，你这写的是什么字？现在看来，我似乎没这个天赋。什么时候到的？怎么也不通知一声？屋里暖和，快快请进。再给我弄几套女子装。李放，赶紧给我准备一碗。Halo guys, welcome back to Kobe Official. Di sini kita bakal melanjutkan dari yang kemarin. Kita kembali bertemu sama si Sui, masuk ke part 22, episode 46 dan 47 Senwu Chan Qiong guys, atau Dewa Bela Diri Surgawi. Di part kali ini kita bakal melihat para petinggi kerajaan mengirimkan orang untuk memata-matai Sui. Dan juga nantinya ada Nona Ling yang tiba-tiba datang ke kediamannya guys. Kira-kira apa tujuan si Nona Ling ini ya sampai datang gitu? Penasaran bukan? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Selamat menonton. Di part sebelumnya, kita sudah melihat Sui memasang penghalang yang bernama Lo Tian milik ayahnya supaya si paman nggak bisa kabur guys. Sui juga di sini memerintahkan salah satu penjaga surgawi untuk menjadi pengawal pribadinya. Karena di sini Sui ingin menghindari hal-hal tidak diinginkan guys. Sui juga menyuruh salah satu penjaga surgawi untuk mengawasi ruang harta karun. Jadi tidak ada yang boleh masuk selain dirinya guys. Keesokan harinya para warga istana pun berkumpul. Karena beritanya sudah tersebar di mana ada beberapa orang yang menghilang. Tidak lama kemudian Sui pun datang di hadapan mereka. Di sini Sui mengatakan kalau sekarang istana itu dipegang sama dia guys. Jadi kalau semisal ada yang berani nggak setuju dan memberontak bakal dibantai seperti orang yang hilang-hilang itu. Waduh. Setelah itu kita diperlihatkan ternyata di kerajaan ini ada tempat penyegelan naga guys. Dan pertahanan itu juga tempatnya nggak main-main loh. Contohnya juga ada si seorang pelayan wanita yang terjatuh dan tidak sengaja menyentuh tembok di sana doang, itu langsung terkena jebakan panah dan auto meninggoy guys. Waduh, sadis banget ini. Tiba-tiba ada seseorang pelayan kerajaan yang terburu-buru melapor kepada tuannya yang sedang berada di tempat itu. Ternyata dia melaporkan soal keadaan istana penjara saat ini guys, yaitu si Sui yang sudah memegang kuasa dan dia juga menghabisi para mata-mata dari kerajaan. Mendengar itu, sang tuan pun menyuruh kembali mengirimkan mata-mata yang lebih hebat lagi kembali ke istana penjara. Nah, ketahuan salah satu dalang mata-mata nih guys. Di sisi lain, Sui di sini mencoba berlatih bertulis tangan sebelum dia memasuki Akademi Taois. Melihat itu, si Li Fang di sini bingung karena dia sama sekali nggak bisa membaca apa yang dituliskan sama tuannya Sui guys. Yang dimana Sui langsung putus asa karena ternyata tulisannya jelek. 等下，你这写的是什么字？ 现在看来，我似乎没这个天赋。 Dikarenakan tidak ada perintah langsung dari tuannya Sui, Li Fang pun meminta izin untuk pergi berlatih. Melihat itu, di sini Sui sama sekali nggak menyangka guys, kalau sekarang Li Fang kecanduan sama latihan dia. Namun nilai plusnya karena dia sering latih dalam 3 hari ini, dia sudah bisa menyentuh tahap akhir dari alam kekuatan. Wow. Ini sih termasuk cepat banget guys, semakin OP aja si Li Fang satu ini. Setelah itu, si Sui juga bingung kenapa sekarang dia tidak bisa menemukan pegunungan kuno Nadinaga yang berada di peta guys. Dia curiga kalau ini merupakan perbuatan istana kerajaan yang sengaja menghapus dan menggantinya menjadi Danau Longyuan. Ini mencurigakan ya. Tapi karena kecurigaan itu juga dia langsung mulai menyangka-nyangka guys. Ini pasti ada hubungannya dengan kematian sang kakek. Dijelaskan kalau pegunungan kuno Nadinaga adalah tempat lahir naganya Sui guys. Apakah ini ada hubungannya dengan tempat yang tadi ditunjukkan ya? Sepertinya iya. Sehingga di sini pun Sui memutuskan untuk pergi ke Danau Longyuan nanti.
Lalu saat dia melihat keluar jendela, dia terkejut guys. Karena dia melihat ada si Nona Ling yang datang ke kediamannya. Di sini Xu pun bingung karena ada perlu apa coba Nona Ling datang gitu kan. Tapi karena melihat si Nona Ling yang kedinginan, Xu langsung menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. Gitu dong, peka ya guys ya. 什么时候到的？怎么也不通知一声？屋里暖和，快快请进。 Setelah Nona Ling sudah masuk, dia pun segera mencari Li Fang untuk memintanya menyiapkan sebuah sup jahe dan pakaian wanita. Mendengar itu, Li Fang terkejut guys. Karena dia baru tahu tuannya ini memiliki hobi memakai pakaian wanita. Hah? Ngelau aja nih si Li Fang ya. Sontak mendengar itu, Xu langsung memukul kepala Li Fang karena berbicara sembarangan. 再给我弄几套女子装。李放，赶紧给我准备一碗。哎呀！ Setelah dia kembali bertemu dengan Nona Ling, di sini si Nona Ling itu terlihat seperti kebingungan karena Sui memiliki pot yang nggak ada tanamannya guys. Dia pun menjelaskan kalau dulu dia tidak sengaja membeli akar pohon mati yang aneh. Mendengar itu, si Nona Ling terlihat tertarik. Dia pun menyuruh Sui untuk menunjukkan akar itu kepada dirinya. Setelah Sui menunjukkan akar itu, Nona Ling pun melihatnya guys. Di sini dia terlihat cukup kebingungan karena dia tidak tahu ini akar dari pohon apa. Tapi dia bisa memastikan kalau akar ini sebenarnya itu masih hidup. Dia juga menasihati Sui karena sekarang itu musim dingin, jadi agak susah untuk menanam pohon. Mendengar itu, Sui pun langsung tersadar guys. Kalau usaha dia menanam akar itu sia-sia saja selama ini. Ya bener juga lah, namanya musim dingin, itu agak susah loh menanam tanaman. Tidak lama dari itu, Li Fang pun muncul datang membawakan jahe dan pakaiannya diminta oleh si Xu. Saat dia masuk di sini, dirinya cukup terkejut karena ada seorang wanita yang berada di sana guys. Dia terkejut karena dia pikir tuannya Xu yang bakal memakai pakaian wanita ini. Tapi ternyata pakaian itu buat si Nona Ling. Kocak ini si Li Fang ya. 好了，以为这些衣服是世子殿下。 Yang dimana itu membuat Sui malu karena Nona Ling juga tertawa mendengar hal itu. Sehingga dia pun menyuruh Li Fang untuk segera pergi dari sana. Ternyata alasan dia meminta baju wanita karena Sui tahu guys, si Nona Ling ini ternyata masih terluka. Jadi dia memberikan jahe dan pakaian supaya si Nona Ling lebih nyaman. Bisa baper ini cewek nih. Setelah Nona Ling selesai berganti pakaian, di sini Sui terbengong-bengong guys melihat kecantikannya. Lalu dia juga memberikan Nona Ling ini sebuah kamar untuk dia menginap. Awas, benih-benih cinta. Hihihi. Si Nona Ling di sini terlihat sangat senang guys dan segera masuk untuk beristirahat. Tapi tiba-tiba Sui memanggilnya kembali dan dia juga terlihat malu-malu. Cie. Ternyata itu karena dia ingin meminta sebuah saran kepada Nona Ling saat dia terkena masalah nanti. Jadi kayak malu-malu tapi mau curhat gitu guys. Malu-malu kucing tapi. Mendengar itu, Nona Ling mengatakan kalau dia dengan senang hati ingin mendengarkannya. Dia juga berterima kasih karena diberikan tempat beristirahat di kediamannya Sui. 林姑娘，这处能向姑娘 还要多谢苏公子容我在此，如果有疑问可以随时来找我。 Setelah itu, Sui dan Li Fang pun pergi ke kota guys. Di sini mereka ternyata menuju ke Akademi Wentao. Karena kan Sui telah masuk ke peringkat 100 besar dan memilih Akademi Wentao untuk belajar di sana. Dijelaskan juga kalau di depan akademi itu ada sebuah patung yang dibuat untuk melambangkan rasa hormat kepada leluhur mereka di Akademi Wentao guys. Yang ternyata Akademi Wentao ini sangat berperan penting bagi negaranya. Jadi misalkan kayak para petinggi negara dan prajurit militer itu terdiri dari beberapa murid dari akademi ini guys. Wow, berarti ini fokus ke militer ya guys ya.
Karena Sui tidak punya banyak waktu, dia pun langsung pergi untuk memasuki akademi itu. Saat sudah ada di depan gerbang akademi, dia pun menyuruh Li Fang untuk menunggunya di depan guys. Karena dia tahu si Li Fang nggak bakal nyaman ikut masuk ke dalam akademi. Ya takutnya dibully-bully, diremehin lah gitu. Sehingga dia pun masuk ke akademi Wen Tao meninggalkan Li Fang. Ini semakin dekat dengan pusaka legendaris yang diincar sama si guys. Tapi kalian jangan kemana-mana dulu, karena kita bakal masuk ke bagai spoiler untuk part 23 mendatang nih. Yaitu episode 46 dan 47 Senwu Chanxiong Dewa Bela Diri Surgawi guys. Rilis lagi di minggu depan. Jadi guys, nantinya kita bakal melihat Sui mulai salah satu orang di dalam akademi itu. Yang mengagetkan lagi ternyata orang itu memiliki kecepatannya super duper cepat. Sampai-sampai Sui pun kaget guys. Tapi kira-kira siapakah itu? Apakah itu Sapam doang? Ya kali Sapam Akademi guys. Menurut Mimin sih itu sepertinya salah satu guru atau salah satu tetua ya. Penasaran bukan? So kita nunggu lagi di minggu depan ya guys. Update lagi nanti untuk part 23-nya dan akan Mimin update di minggu depan lagi. Tapi satu hal yang pasti yaitu hanya di sini guys, Kobe Official. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.